Kita mulai perkuliahan kita dengan terkait dengan fungsi. Nah, ada yang dimaksud dengan persamaan garis, persamaan kuadrat, persamaan lingkaran, gitu ya, dan seterusnya. Ya, kita tahu nama kalau persamaan karena ada tandanya ya, tanda persamaannya ya. Kalau ada Y sama dengan 2X plus 5. Nah, kita tahu namanya adalah persamaan garis ya. Ketika ada Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5, kita tahu ini namanya persamaan kuadrat ya. Ketika ada bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, nah bentuk seperti ini adalah persamaan lingkaran ya. Bentuk bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Dua-duanya kuadrat. Kemudian bentuk kalau kita punya persamaan Y sama dengan akar X plus 5. Nah, ini adalah persamaan akar ya. Bentuk persamaan akar. Persamaan akar. Nah, dan ada persamaan lainnya nanti kalau bentuknya berbeda seperti ini. X kuadrat kurang Y kuadrat misalkan berapa? Misalkan 100. Nah, ini biasanya kalau satu elip ya bentuknya. Kemudian ada juga persamaan rasional misalkan 2X plus 5 per 7X plus 8. Ini persamaan rasional ya, bentuk P per Q ya. Nah, itu adalah terkait dengan persamaan. Nah, sekarang kita punya kekhususan namanya fungsi ya. Fungsi. Jadi fungsi berbicara tentang mirip dengan persamaan tapi dia lebih khusus, yaitu disebut dengan fungsi kalau ditulisnya adalah fx sama dengan 2x plus 5. Padahal kalau persamaan garis y sama dengan 2x plus 5. Ini persamaan garis, ini fungsi garis. Y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5. Ini persamaan kuadrat. Fungsi persamaan kuadrat ini x kuadrat plus 2x plus 5. Gitu ya. Ketika ditulis dalam bentuk gini, dalam bentuk y-nya sama dengan fx atau y sama dengan fx, maka disebut dengan fungsi. Gitu ya. Nah, itu secara penulisan dulu. Nanti kita lihat secara arti daripada fungsi itu sendiri ya. Nah, kita bisa lihat di sini di gambar bahwa fungsi itu sama seperti cara kerja. Cara kerja mesin. Di sini. Jadi dia sama seperti cara kerja sesuatu. Cara kerja suatu mesin, suatu sistem. Jadi kita punya analisa awal terhadap suatu persoalan itu. Kalau kita lihat dari persoalan itu kan sangat sederhana. Jadi kalau orang berpikir sederhana itu segini sebenarnya sederhananya. Ya. Seperti kalau belum kejadian namanya pencegahan sebelum kejadian. Kenapa orang berpikir keras sebelumnya? Itu namanya pencegahan. Seperti kalau kita kuliah, kenapa saya tidak kuliah sekarang untuk ambil S1? Kemudian pencegahan supaya kita tidak masuk dalam kategori kecerdasannya di bawah, misalnya karena ini sudah kemudian yang disebut dengan ini pun yang itu bisa dalam kategori pencegahan. Kemudian ada yang dimaksud dengan sistemnya sendiri, ada yang disebut dengan apa? Jadi kita punya analisa sendiri tuh sebelum
ketika terjadi dan sesudah terjadi. Nah, kebanyakan yang saya perhatikan model kita di Indonesia ini, cara berpikirnya banyak yang intinya aja gitu. Kalau sudah terjadi, ya, dia nggak mikir yang sebelum dan ketika dar, ya. Contoh dari bicara tadi, dulu ada kasus bos rental yang ditembak ya, beberapa tahun lalu tidak ada yang ikut ya. Padahal dia sudah pada saat itu dia melakukan pengejaran sendiri ya, dan mobilnya apa, dan dia ke kantor polisi yang melapor. Itu kan sedang terjadi ya, dan sedang terjadi aja ditahan gitu. Terus sedang terjadi kondisi ini ya, kondisi dalam proses sedang terjadi. Kebanyakan di sini, jadi mengambil udahlah, pokoknya orang misalkan, udahlah rumah di mana aja, ya, ternyata rumahnya longsor, ya kan? Nah, khususnya di mana itu bukan di sana timur karena ya daerah Jawa itu berbandangnya unik lah seperti dibangun di mana ya kalau udah longsor baru di Indonesia sebutnya musibah, ya kan? Nah, konteksnya kita begitu. Kalau kita bicara konteks musibah, itu nggak masuk dalam konteks bicara kaya. Jadi jangan menafi diri saya mengadakan saya dengan keyakinan, bukannya di orang menjalankan dengan musibah. Nah itu problematik. Orang Jepang kita akan budaya dengan dengan jika kecelakaan yang rendah. Kalau kita orang yang percaya sama Tuhan, saya itu ya, tapi punya jika yang lebih tinggi itu kan unik ya. Itu kemungkinan. Jadi kita kurang memperhatikan yang bagian inputnya ke tahapan awalnya. Ya. Ditulis fungsi itu ditulis dia sama dengan efek ya. Nah kalau di sini ada definisinya, saya ambil dari buku, tapi saya bacakan ya dalam bahasa Indonesia. Suatu fungsi adalah aturan. Kalau aturan kan awalnya bebas ya, aturan itu bebas, tapi fungsi itu adalah aturan yang memasangkan, menghubungkan, ya, memetakkan, ya, fungsi ini, ya. Fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan. Dan kata memasangkan ini bisa tadi ya, kata sepadan itu memasangkan, memetakkan, menghubungkan, ya, mengaitkan, nah itu sepadan. Suatu, ya, suatu X elemen A, suatu X elemen A, daerah asal, ini maksudnya A itu adalah daerah asal ya, daerah asal, suatu aturan yang memasangkan setiap ya, setiap ya, setiap X elemen A daerah asal dengan tepat satu ya, tepat satu X elemen B daerah A hasil ya. Daerah asal apa? Ini ya, ada X himpunannya A. Jadi secara keseluruhan tadi ya, kemudian dipasangkan oleh suatu aturan namanya F aturannya ya kan? Kemudian hasilnya adalah Y. Nah, F-nya apa? Ya tadi kalau misalkan fungsi garis dia misalkan Fx sama dengan ya, 25 misalkan. Berarti kalau X-nya di sini 3, 2 kali 3 5 11. Gitu ya. Itu contoh sederhananya. Jadi setiap daerah sebelah kiri dipasangkan ke 41 ke daerah
kanan, gitu ya. Bisa dipahami definisi fungsi. Setiap itu berarti seluruhnya. Kalau A yang nggak fungsi di sini ada angka kan nggak? Ya, berarti dia bukan fungsi. Sudah? Kemudian dia memetakannya 2 kali. Ini ada 11, kemudian dari 3 juga dipetakannya lagi di sini. Oh, ternyata dari 3 ada lagi. Di sini 9. Nah, ini juga bukan fungsi. Dikarenakan dia dipetakannya 2 kali. Itu bukan fungsi. Gitu ya. Itu aja definisinya. Jadi secara definisi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap X elemen A daerah asal dipetakan dengan tepat 1 X elemen B daerah hasil. Kalau sudah dipahami, kita lanjut lagi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar tersebut, ada yang dikatakan fungsi, ada yang bukan. Ini fungsi. Ini fungsi, ini bukan. Ya. Ada inputan 1, outputnya 2. Ya, yang namanya sistem, kalau dia inputan 1, kita kan ingin outputnya tertentu. Ternyata outputnya 2. Kita juga bingung. Ini yang benar yang mana kan istilahnya ya. Nah, itu yang membuat dia dikatakan bukan fungsi. Istilahnya fungsi itu adalah dia sesuai dengan fungsinya gitu ya. Fungsi benar-benar digunakan untuk ruangan untuk perkuliahan. Itu fungsinya. Ketika dia jadi 2 fungsinya, ya, bisa jadi dia bingung makanya menggunakan ini kursi itu yang fungsi supaya para ya. Jadi fungsi itu tujuannya apa sebenarnya? Inputan 1, outputnya 1. Memastikan outputnya sesuai dengan inputannya. Itu. Ya. Itu salah satu ini yang uniknya itu ya. Jadi banyak hal yang kalau kita menganalisa dari cara seperti ini aja, problem bisa terselesaikan. Jadi, ulangi tadi setiap X elemen A sebelah kiri dari gambarnya ya, dipetakan ya, setiap X elemen A di sini sebelah kiri dipetakan tepat 1 ke sebelah kanan. Kalau ini dipetakannya 2, berarti bukan fungsi. Ada yang tidak dipetakan di sini, berarti bukan fungsi. Jadi dia harus semua. Ya, kalau ada angka 2 di situ, berarti 2 kali 2, 4, tambah 5, 9 ya. Berarti 2-nya dipetakan ke Nah, ini baru fungsi. Ya, bedanya dengan persamaan garis yang lain nanti kita lihat ada momennya. Apa beda persamaan biasa dengan suatu fungsi? Nah, kalau relasi tadi sembarang ya, relasi dia enggak, istilahnya dia relasi itu aturan juga, tapi dia sembarang. Tapi kalau fungsi dia memetakan hanya tepat 1. Ini boleh yang seperti ini boleh ya, kalau relasi ya. Di sini juga boleh ada 2. Di atas sini ada 2, di bawahnya dari sini memetakannya 2 boleh. Tapi kalau fungsi, yang dikatakan fungsi yang di sini sebelah kiri. Karena dia dari kiri ke kanannya tepat 1. Kemudian, walaupun di sini ketemu hasilnya sama, nggak apa-apa. Dia yang nggak boleh itu bercabang dari kiri ke kanan. Kalau sini kan artinya memetakannya 2 ya. Berarti kalau ini kan memetakannya 1, hasilnya ada yang satu. Nah, kita punya cara
kalau fungsi tadi kan, apa yang dimaksud dengan fungsi pada kurva itu adalah nilai daripada y-nya. Ya, contoh kalau kita punya persamaan garis tadi, y sama dengan garisnya dari 2x plus 5 ya, 2x plus 5. Ini persamaan garisnya. Kalau kita membuat dia seperti fungsi, maka kita nulisnya f(x) sama dengan 2x plus, ketika x-nya 2, f2 kita sebutnya 2 kali 2, 4 plus 5, berarti 9. Ini nilai y-nya 9. Sehingga 2,9 itu adalah titik pasangan antara x, y. Ya. Ini x-nya, inputannya diproses, ini hasilnya. Ya. Tapi titik ini disebut dengan x, y atau 2,9. Kalau garisnya nanti, ya. Nah, kita akan garis itu titiknya. Gitu ya. Jadi sama nggak dalam persamaan garis? Dalam hal ini sama. Ya. Hampir semua garis adalah fungsi. Karena dia memetakan satu semua. Nah, kalau pada kurva, kita bisa menggunakan namanya vertical line test. Maksudnya pada vertical line test, kalau kita gunakan garis tegak vertikal, dan pada kurva mengenai kurvanya 2 kali seperti ini, dia dikatakan bukan fungsi. Tapi kalau dia mengenai kurvanya 1 kali, dia dikatakan fungsi. Karena tadi pemetaannya adalah 1 kali. Ini 1 kali, ini 1 kali, ini 1 kali. Ya. Ketika di sini, kalau Anda di sini 1, di sini 5, berarti 1,5 dan 1,8 misalkan. Kan 2 kali ya. 1,5, 1,8. Ya. Itu kenapa kalau pada gambar kita bisa menggunakan vertical line test ya. Nah, jadi pada gambar menggunakan vertical test di semua hanya. Jadi dia di semua kurva tuh. Ada nggak yang kenanya 2 kali? Ini. Pada titik tertentu kan seperti ini dia kenanya 1 kali. Ya kan? Tapi bukan menyebabkan dia menjadi fungsi, tapi kalau ada satu saja dari kurvanya yang mengenainya itu 2 kali seperti ini, maka dia bukan fungsi. Ya. Kalau ini semuanya 1 kali kan? Disebut vertical line test. Ya. Vertical line test mengenai kurva 2 kali, ya, maka bukan fungsi. Mengenai kurva hanya 1 kali, maka dia fungsi. Kalau mengenai kurvanya 3 kali, apalagi ya. Ya, pokoknya kalau lebih dari 1 bukan fungsi. Bisa ya bedakan ya. Jadi nggak semuanya dikatakan fungsi. Dia aturannya khusus ya mengenai fungsi. Nah, kita bisa lihat ini beberapa dari gambar langsung. Ini penamaan lingkaran atau elips. Jelas bukan fungsi. Ini persamaan kurvanya, saya nggak tahu namanya, pokoknya kurva polinomial gitu. Dia jelas adalah fungsi. Ini juga ini bukan. Sudah bisa membedakan dari gambar. Ya. Kalau dari persamaan itu salah satu cirinya yang bukan fungsi adalah, kalau dari persamaan apa?
Belum tahu ya. Kalau fungsi satu-satu bisa, kalau fungsi atau bukan, dan ada tesnya, harus dites. Kalau bilang, bisa membedakan fungsi atau bukan ya? Nah, ada fungsi, sudah jelas. Ada bukan fungsi, bisa diubah jadi fungsi. Contohnya, tadi yang bukan pasti sana, ada fungsi kan? Kalau saya ubah, jadi fungsi. Fungsi kan? Jadi dengan mengubah batasan ya, bentuknya, jadi sesuatu itu bisa different supaya jadi fungsi. Dengan cara membagi daripada kurva. Ini ada dua ya, saya bawa dibagi yang atas sendiri, yang bawah ini fungsi, ini juga yang bawah fungsi, dipotong. Lingkaran, awalnya bukan fungsi loh. Lingkaran, bukan fungsi ya, supaya jadi fungsi, dipotong itu. Ya. Nanti ada cara motongnya dari persamaan atau dari mengubah bentuk persamaan. Ya. Dan persamaan lingkaran misalkan tadi kuadrat tambah i kuadrat sama dengan 25. Kalau saya ubah menjadi y kuadrat sama dengan 25 kurang x kuadrat, kan itu y-nya sendiri sama dengan plus minus akan 25 kurang x kuadrat. Nah, ini yang y positif ini disebut dengan kurva yang atasnya. Ya. Yang bawah, yang negatif itu yang bawahnya. Bersamaannya lingkaran sama, tapi y negatif itu yang bawah. Gitu ya. Pak, bentuknya awalnya fungsi menjadi yang bukan fungsi menjadi fungsi dengan memelah atau memecahkan daripada kurvanya. Ya. Jadi kalau kita punya tadi lingkaran itu bukan fungsi, tapi kalau kita mengambil ini lingkaran misalkan dengan jari-jari adalah 5, kita mau mengambil yang bagian atasnya saja, 25 kurang x kuadrat, minus plus minus akar 25 kurang. Ini yang Y sama dengan plusnya, 25 kurang x kuadrat adalah bagian ini, ya, bagian kurva. Ini kan artinya Y positif ya. Ini X, ini Y. Nah, Y positif itu yang ini. Kan positif kan Y-nya kan? Y negatif yang bagian bawahnya. Jadi kalau kita mau memecahkan, begitu tekniknya, caranya. Ya, dan kita belajar. Nanti ada metode numerik, cuman konsepnya beda. Seperti halnya yang dulu 100 susah ya. Dipecah dari berapa? Pinjam dulu 20.000 ke 5 orang. Itu kan metode memecahnya ya, nanti jam 100 susah lagi. Bagi orang aslinya uang itu ini bawa jadi folder dari mana apa kan sama-sama gratis. Sebagian orang tuh kesulitan dalam hal tertentu tuh karena memang cara berpikirnya nggak berkembang ya. Artinya kalau orang punya kesulitan, sebagian besar juga rakyat Indonesia punya kesulitan dalam hal tertentu ya, ekonomi, kecerdasan. Berarti dia punya PR untuk supaya itu meningkat, itu kecerdasan yang meningkat, ekonomi yang meningkat. Lalu kalau misalkan terkait dengan ekonomi, misalkan keuangan ya, pertanyaannya adalah bukan hanya sekedar punya penghasilan,
Tapi bagaimana penghasilan itu bisa meningkat juga. Ya, tahapan awal itu adalah mendapatkan penghasilan, setelahnya bagaimana penghasilan itu bisa meningkat. Nah, nanti ya kita juga pasti akan sampai ke sana pada pada tahapannya masing-masing ya. Terus sekarang tahapan belajar itu artinya begini loh. Belajar itu artinya boleh nggak sih saya berpikir saya bagaimana cara mendapatkan uang 1 miliar? Boleh aja, itu nggak mesti kalian harus mencari uangnya sekarang. Tapi berpikir untuk bisa mendapatkan uang 1 miliar itu kan suatu hal yang ya biasa aja gitu, bisa gitu. Apakah dengan mengikuti media sosial, YouTube, influencer, segala macam lah yang di media ya, yang tersebar luas. Artinya ilmunya ada gitu orang. Kita bisa bisa mengikuti mereka, kita mencoba istilahnya apa? Mempelajari apakah yang mereka sampaikan itu betul. Gitu ya. Saya pernah bercerita bahwa banyak sekali problem kita orang Indonesia itu dari kelas menengah ke bawah susah naik kelas itu karena salah satunya nggak bisa memanage keuangan. Jadi dia pikir memanage keuangan itu dia kalau udah kalau udah kaya dulu gitu, kalau udah punya duitnya. Padahal nggak punya duit juga belajar manage keuangan. Tapi nggak punya duit itu bukan berarti kalian memanage keuangan. Kalau nggak punya duit itu artinya terpaksa atau wajib memanage keuangan. Ya kan? Terpaksa itu. Bukan memanage keuangan, bukan terpaksa gitu. Ngirit-ngirit gimana. Yang namanya manage keuangan, kalau uangnya lebih. Kalau uangnya lebih, baru belajar manage keuangan. Dan kalau uangnya kurang, itu bisa manage. Itu konsep begitu kalau saya itu. Konsep belajar ini ya. Salah satunya orang kita Indonesia ya, masalah kekreditan. Dia nggak berpikir secara apa, realistis. Nanti juga akan menemui gitu, apakah mengikuti gaya hidup atau mengikuti kebutuhan hidup. Ya. Setelah itu, nanti akan menghadapi tantangan yang sama. Kalau saya nggak mau tertekan hidup saya dengan biaya hidup yang tinggi. Ada untuk biaya kredit apa segala macam, tapi saya nggak mau. Saya poskan dulu. Oh, ini berapa? Ini penghasilan saya segini, jadi saya bisa cuma segini dipotong dan seterusnya. Jadi bukan orang lain yang menentukan, saya itu yang menentukan. Oh kalau segini masih tercover, hidup saya masih nyaman, baru saya bisa. Nah, ada beberapa jenis grafik fungsi ini bisa dilihat persamaan garis, ya sudah jelas adalah fungsi ya. Ini juga fungsi persamaan kuadrat, pangkat 3 dan seterusnya. Ini akar fungsi, ini juga masih hampir bentuk nilai fungsi, bentuk bilangan bulat terbesar juga ini fungsi. Kemudian ada yang dikenal dengan fungsi 1-1. Nah, fungsi 1-1, kalau tadi saya ambil contoh dulu fungsi 1-1. Kalau persamaan garis tadi, fungsi garis saya tulis fx sama dengan 2x plus 5. Saya pasti 1-1. Karena kalau belah kiri dan saya ini, pasti dia cuma 1. 2 kali 2, 4 tambah 5, 9. Kalau saya input 3, 11. Itu lagi tuh. Maka dikatakan fungsi 1-1.
8 tambah 5 3. Yang mana yang dikatakan bukan fungsi satu-satu? Contoh, f(x). Nah, min 3 saya input, hasilnya juga satu-satu. Ini bukan fungsi. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan fungsi. Apakah ini keduanya adalah fungsi? Pada iya. Kemudian baru lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah ini fungsi satu-satu? Iya. Apakah ini fungsi satu-satu? Tidak. Jadi dikarenakan tipenya bahasanya itu kan kalau dari kiri ke kanan itu hanya satu, dia fungsi. Kalau dari kanan ke kiri juga satu, baru fungsi satu-satu. Ini dari kanan ke kirinya dua, jadi bukan fungsi satu. Gitu ya? Simpelnya begitu. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu hanya satu pemetaan yang disebut fungsi, tapi dari kanan yang ke kirinya juga satu, baru fungsi satu-satu. Kalau ada dua ini, bukan fungsi satu. Saya bayangkan ya. Ada pertanyaan? Nah, maka fungsi satu-satu untuk dari gambar kita memverifikasinya disebut dengan horizontal line test. Kita secara horizontal. Ini kan horizontal. Ini tadi fungsi kan? Berarti horizontal. Kenanya dua kali. Horizontal. Dia bukan fungsi satu. Pertolongan pelan. Nah, horizontal. Naik. Dan kenanya dua kali. Bukan fungsi satu. Kalau ketika ada tiga fungsi horizontal, bukan satu-satu. Kalau yang perempuan kan sebenarnya yang fungsi satu-satu kan. Kalau laki-laki kan bukan. Laki-laki bukan fungsi satu, yang lebih dari satu. Nah, contoh fungsi satu-satu tuh, ya, horizontal line set. Sama pada semua ya, maksudnya ya. Pada semua kurvanya dia mengenai kurva satu satu kali, ya, disebut dengan fungsi satu-satu. Bisa bedakan? Pertanyaan dulu Pak.
Jadi saya bahas fungsi tertentu misalnya, bahasanya bisa bermakna lain. Ya. Jadi kita letakkan ya untuk mengamati fungsi disebut dengan statistikanya. Statistikanya mengenai perubahan satu kali dikatakan ya fungsi itu. Nah, setelahnya kita cek lagi apakah ada fungsi fungsional atau bukan. Ya, sorry, itu pada gambar begitu ya. Jadi kita punya kemampuan tadi ini sama dengan ini saya simulasikan dengan kurva dan kumpulan. Ya. Kalau kita punya tadi tiga kuadrat itu kan 9, ya. Kalau kita punya min 3 kuadrat juga. Ini contoh aja kan, bilangnya banyak ya. Nah, definisi fungsi tadi kan, setiap X elementer, ini kan setiap nih, dipetakan tepat satu ke arah mana, satu kan, dikatakan digunakan oleh vertikal, tes untuk menguji fungsi atau bukan. Sudah. Kemudian untuk menguji dia fungsi satu-satu atau bukan, digunakan horizontal range. Horizontal range-nya, ternyata mengenai kurvanya 2 kali. Kalau di sini terlihat dari kanan ke kirinya 2 kali. Hitungnya 1, 2 dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan ini 1 kan gitu ya. Dari kanan ke kiri, oh ini kedua. Bisa? Bisa? Saya ikutin. Apa kegunaan yang kedua satunya? Fungsi satu memastikan bahwa dari satu perkara dari satu yang terjadi sebelah kiri hasil kita mau ngecek sumbernya menjadi bingung. 9 itu dari mana ya? Dari 3 atau dari min 3? Tapi makanya inverse itu rumit kan. Saya ambil contoh kenapa ini ya. 9 kali 2 berapa? 9 lagi nomor 2. Tapi ini rumit. Ya. Ini adalah inverse-nya, balikannya. Ya. Gitu. Kenapa rahasianya guru-guru SD tidak menjelaskan? Yang jelaskan apa? Ya. Kalau belajar yang jelaskan yang atas tuh. Kalau jadi murid ya udah ikut aja lah. Sebenarnya dia rumit. Yang bawah ini rumit. Ya, inverse itu kebalikan. Kebalikan itu rumit ya. Tapi kalau Anda bisa berpikir kebalikan atau berpikir sama seperti orang yang pasti berlalu tentang kami orang ada tulisan di sana kita masih dapat info kita bisa apa paling kita kalau lainnya adalah satu berbeda itu jangan poin ya kalau saya lewat situ ya. Itu benar ada tulisannya. Ya. Kalau orang lain memahaminya sebagai dia apa? Memahami bahwa orang umum sebagai korban, tidak melihat sebagai pelaku. Jadi nulisnya awas ada mari kita baca. Ya kan?
Saya bukan orang yang terlalu hebat atau gimana, tapi belajar bagaimana problem solving yang banyak dilakukan oleh polisi, dilakukan oleh psikolog, dan macamnya. Kalau Anda melihat kriminalitas di kita itu seperti pencuri sepeda, yang itulah pokoknya itu orang yang sebenarnya mudahan, ya. Kalau sekarang teknologi canggih, hal seperti itu nggak lama. Ya, kalau korupsi baru 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 agak cerdas. Kalau dia ngambil yang tadi itu, konsekuensinya apa? Mati. Ya kan? Kalau dia mau bikin dia kan itu mati. Kalau korupsi enggak. Ya kan? Kalau korupsi bahkan dikurangi. Dikurangi apa? Penjara. Jadi kalau mau cerdas sedikit, ya mau kriminal sedikit, ya itu caranya. Saya nggak jauh ya, tapi itu waktunya kalau mereka mau mikir sedikit itu, ya gitu. Daripada mari segala macam liburan. Sekarang di Indonesia tuh enak ya, tinggal muji-muji pemerintah jadi sebenarnya kita komisaris. Ya itu aja tuh daripada yang lain-lain kan. Ya, sebenarnya komisaris dan jadi komisaris itu orang lain lah gitu. Jadi daripada tadi apa maling ini maling itu kan mending jadi komisaris ya. Saya komisaris kan, saya ngajarin ya. Yang tidak ngajarin yang benar ya. Betul. Kesimpulannya juga harus benar ya, yang saya dibilang ngajarin. Jadi apa? Jadi komisaris. Semuanya punya kemampuan kok. Kita kurang percaya diri aja. Nah, lanjut fungsi inverse ya. Fungsi inverse adalah apa nih? Syaratnya, definisi daripada fungsi inverse adalah misalkan fungsi itu satu-satu. Ya. Jadi fungsi itu disyaratkan dulu dia satu-satu supaya bisa inverse, bisa balik. Contoh nih, 3 ke 9 dikuadratkan. Nah, kalau diinvertkan baliknya ke sini, kan nggak sesuai. Maka dia diharuskan fungsi satu. Karena kalau fungsi satu-satu seperti halnya tadi Y sama dengan X 2 X plus 5. Kalau saya ambil angka 2 di sini 9, kalau saya kembalikan pasti baliknya ke 9. Tapi kalau di sana belum tentu. Baliknya bisa ke 3, bisa ke min 3. Maka disyaratkan fungsi inverse itu syaratnya harus fungsi satu. Gitu. Ya. Kalau kita berjalan dari kosan, dari rumah lewat ke sini, itu biasanya melalui jalur yang sama. Dari hari ke hari bahkan bisa tahun-tahunan. Kalau nggak ada kepentingan yang lain ya, kuliah kosan. Bahkan jalur tapaknya juga bisa jadi sama tuh, ya. Maksudnya apakah lewat depan halte ataupun lewat yang ke sini yang masuk ke taman dulu ke kiri, ya. Kemungkinan orang itu sama. Itu disebut juga tangan dalam pola. Belajar pola. Gitu. Jadi belajar pola itu bukan baru-baru ini, sudah berapa waktu saya SMA itu dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu sudah belajar pola itu. Makanya kalau yang sekarang teman-teman bisa lebih merasakan, itu adalah salah satu contohnya implementasinya itu ada yang dikatakan dengan pelayanan public service oleh Satpam.
di bank atau di tempat kerja. Nggak ada dulu satpam yang model sekarang, tampilin kartu, ditanyain apa keperluannya, nomor itu, selamat senyum. Nggak ada dulu. Dulu mas satpam berdiri aja, ya. Itu dipelajari, kemudian oh iya, dia mengembangkan fungsinya sebagai satpam itu bukan lagi namanya fungsi keamanan. Satpam itu dulu keamanan aja, dia nggak mau mulai, bukan nggak mau dan memang nggak ada SOP atau untuk melayani menyalakan dalam, nggak ada. Makanya ada istilah satpam kerja seperti ini dari polisi, ya kan? Di perguruan satpam kerja dengan polisi lama di media sosial, ya. Jadi dikembangkan sini konsepnya. Makanya satpam jadi berdiri aja atau maka sebagai layanan ke pelanggan. Oh, wah ini kalau masalah seperti ini, Bapak nggak perlu harus ke customer service, bisa langsung, nggak tahu harus ada buku tabungan dulu, karena dia nggak mau buku tabungan jadi pulang dulu. Nah, dan itu sangat membantu, gitu, luar biasa. Ya, daripada ngantri udah lama, kan? Ternyata nggak bisa. Gitu kan. Jadi fungsi invest tadi digunakan untuk apa? Kembali ke titik awal. 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, itu kali ketika mau 18 ini mau kembali ke 9, 18 dibagi ini yang namanya input kali 2 kali 2, ya. Jadi, itu kalau pada bilangan, ya, saya contohin pada bilangan, ini eh, pada fungsi, ya. Oke. Oke, bagaimana cara mendapatkan fungsi inverse? Dari ini aja dulu. Y sama dengan 2x plus 5. Y sama dengan 2x plus 5. Cara mendapatkan fungsi inverse, yaitu ini awalnya Y sama dengan, ya, diubah menjadi X sama dengan. Jadi ini pindah semua ke kiri, ya. Y kurang 5, ini plus pindah kiri jadi kurang, ya. 2x, 2 perkalian pindah ke kiri jadi pembah. X sama dengan Y kurang 5 per 2. Kalau saya mengubah-ubah bentuk itu masih fungsi yang sama. Contohnya ini, ketika saya ubah bentuk seperti ini masih yang sama nih, ya. Itu tahapan kedua, ya, mendapatkan fungsi inverse. Ini namanya F inverse Y, ya. Y kurang 5 per 2. Ini ada X dipetakan oleh F, hasilnya adalah Y. Ditulisnya Y sama dengan F, gitu, ya. X dipetakan oleh F, hasilnya adalah Y. Ditulis Y sama dengan F, Y. Sekarang Y-nya dipetakan, ya kan? Y dipetakan oleh F inverse, hasilnya adalah X. Y, sorry, X, Y dipetakan oleh F inverse, hasilnya adalah, mungkin diganti X sama dengan F inverse, gitu, ya. Tahapan ketiga adalah F inverse X sama dengan X min 5 per 2. Ini yang disebut dengan fungsi inverse. Kita coba sekarang. 2 kali 2 berapa tadi? 4, tambah 5, 9, ya. Di sini 9 yang kita input. 9, 9 kurang 5 berapa? 4, kita bagi 2. Jadi untuk kembalikan ini bukan
Kita coba-coba satu-satu gitu. Makanya kita nggak pernah selesai masalah bangsa kita, baik rakyat maupun pemimpinnya, cara berpikir nyoba-nyoba. Saya masalah nyoba-nyoba kecil. Baru kemarin saya dengar berita di Banten, anak-anak sekolah nyebrang sekolah dia nyebrang sungai. Itu kan negara gila, ya. Kalau di tempat saya di Aceh, di Sulawesi, di Papua, namanya tidak merata pembangunan. Ini tidak bukan ibu kota, ya kan? Ya. Kalau di daerah-daerah ujung itu ada rasa tidak merata pembangunan. Ini di dekat ibu kota negara. Banten itu nggak jauh. Jawa Barat semua masih ada yang kayak gitu. Lewatnya sungai segala macam. Orang bisa mati hanya kalau musim hujan kayak gini. Dan gila jalan kita itu. Nggak menyelesaikan masalahnya dengan cara tadi. Ya, terus ke sistem. Ya, apalagi daerah lain. Nah, bisa ya. Nah, sekarang jadi fungsi inverse itu kita bisa nyobain tuh. Kita bisa nyobain angkanya kembali nggak gitu. Ya. Tadi 2 hasilnya 9. Kita masuk di 9 di sini. Di fungsi inverse hasilnya 2 nggak? Oh, ternyata 2. Tuh. Itu kita namanya menguji suatu ya, suatu fungsi inverse ya. Kita suatu ketika kita dipuji sama orang hebat, kamu orang. Kita uji, kita yang uji bukan orang lain. Kalau orang lain dia bilang kita hebat, dia ada perlunya, ya kan? Pinjam dulu surat. Ya. Kalau kita menguji kemampuan kita sendiri, berarti muncul kesadaran kita, oh iya, saya belum punya kemampuan ini. Oh iya, saya kurang ini. Maka kita jadi awareness kita meningkat. Karena kita nggak punya kemampuan itu, maka kita mau belajar. Ya kan? Itu konsepnya. Maka negara kita itu lalai aja dipuji terus ya. Bagus, bagus, bagus. Ya kan? Tiba-tiba Piala Dunia nggak lolos. Ya kan? Sudah lolos juga bangga sama pemain naturalisasi. Apa yang mau dibanggakan? Ya. Kalau orang Indonesia asli yang main, saya berusaha kalau saya boleh beda-beda itu boleh ya naturalisasi atau nggak boleh beda-beda. Tapi kalau warga negara Indonesia yang main sendiri memang tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, ya bangga gitu. Nah, kita lihat di contoh soal di sini. Nah, ini contoh soalnya tentu agak sedikit lebih rumit kelihatan, tapi nggak juga ya. Yaitu fungsi inverse tadi saya katakan tahapan pertama adalah membuat awalnya Y sama dengan Fx, Y sama dengan tuh maksudnya ya. Y sama dengan itu seperti soal kan. Y sama dengan Fx ya. Diubah menjadi X sama dengan Fy. Itu tahapan pertamanya ya. Ini X sama dengan Fy. Ini kan Y-nya ke kanan semua, X-nya tinggal sebelah kiri 1. Sudah ya? Yang kedua, lalu ubah yang kedua itu adalah ini menjadi F inverse Y. Ya. Nih. Titik. Yang terakhir baru jadikan semuanya adalah F inverse X. Ya, ini semuanya dalam X. Kita lihat persamaan di sini. Untuk menjadikan X sama dengan dia dikali silang aja biasa ya. YX min 1. Y kali X min 1, 2X plus 3. Dipisahkan yang ada X-nya yang ada Y-nya. Sorry, yang ada X-nya ke sebelah kiri ini. Karena kita butuh X sama dengan. Ya. Yang tidak ada X-nya ke sebelah kanan. Ini bisa difaktorkan. Ya. Jadilah Y plus 3 per Y min 2. Ini kan perkalian ya, yang ini.
Ini perkalian, jadi pindah ruas menjadi pembagian. Gitu ya. Nah, sesudah menjadi sama dengan apa lagi? Ya, langsung aja F inverse Y sama dengan Y plus 3 plus Y min 2. Ini ya. Dan tahapan ketiga adalah F inverse X sama dengan X plus 3 per X min 2. Kita coba aja pakai bilangan. Ya. X plus 3 plus X min. Kita pakai bilangan yang mudah aja berapa? Kalau 1, 2 kali 1 tambah 3. 5 per 0 nggak bisa ya. Nggak boleh. 1 kurang 1 ya. Di bawahnya 2 ya. Kita kan 2 di X sama dengan 2X plus 3 per X min 1. 2 kali 2. 4 tambah 3. 7. Hasilnya 7 ya. Nah, kita coba di fungsi inversi F7. Betul nggak hasilnya 2? F7. 7 tambah 3. 10. 7 kurang 2. 5 ya. Ya. Hasilnya 2 ya. Nah, itu kan tadi kita belum plus Y sama dengan ini ya. Jadi ini kan X-nya sama dengan plus Y tadi ya. Ini Y, ya kan? Jadi ditulisnya X sama dengan F inverse Y. Gitu ya. Ya betul. Jadi nilai Y di bawah oleh fungsi inverse ini oleh fungsi inverse hasilnya adalah Y, gitu ya. Jadi ini diubah dengan F inverse Y. Pertanyaannya bagus. Kenapa nggak langsung itulah kita baru pelajari apa namanya itu tahap ya. Ini kalau kita katakan persamaan garis, dia persamaan garis yang sama, walaupun sudah berubah bentuknya. Ya, tulis X 2 sama dengan X, sama aja. Ketika saya tulis X tambah 2, X tambah Y sama dengan 2, saya tulisnya Y dan 2 tambah X. Ini sama aja. Ketika saya tulis F X sama dengan 2 tambah Y, nah ini sama. Ketika saya tulis F inverse X sama dengan 2 kali, ini masih sama. Persamaan garisnya yang itu juga. Ketika ini diubah menjadi F inverse F inverse X sama dengan 2 kurang X, nah ini yang baru kita gunakan fungsi inverse. Ya, Pak. Ya itu kan tahapannya cuma mengubah X sama dengan F inverse Y. Kalau udah paham bisa langsung ya nggak apa-apa. Ya. Ya, sama. Jadi kalau ada tadi Y sama dengan Fx, ya. Tadi contohnya adalah Y sama dengan 2X plus 5. Ketika saya ubah menjadi X sama dengan, berarti Y kurang 5 sama dengan 2X, atau X sama dengan Y kurang 5 per 2. Nah, ini masih fungsi yang sama ya. Nah, tapi sudah masuk tahapan pertama untuk mendapatkan fungsi inverse.
Tahapan keduanya itu mengubah ini menjadi F inverse Y, begitu. Dikarenakan ini ada kesamaan nih, kita bikin F sama dengan ini ya. Jadi kalau kita input angka 2, F2 sama dengan 2 kali 2 tambah 5, itu maksudnya. Ketika kita mengubah seperti ini, F inverse Y, Y kurang 5 per 2, ini ada kesamaan. Kalau ini kan enggak ada. Ya. Nah, setelah seperti ini, baru tahapan tadi sama masih fungsi masih persamaan yang ketika Anda sudah ubah Y-nya menjadi X, barulah dia menjadi fungsi yaitu sama dengan kurang 5 per. Sekarang saya coba gambar ya. Yang satu tadi Y sama dengan 2X plus 5. Satu lagi Y sama dengan X kurang 5. Ini namanya fungsi inverse. Ini namanya fungsi. Ya, mudah-mudahan masih bagus ya. Nah, boleh ada pakai memory atau apa ya untuk membuat ini ya persamaan garisnya. Contoh Y sama dengan 2X plus ya agak lambat, ya udahlah tinggalin aja ya. Nanti dibuat di ini kan sendiri ya. Jadi nanti pada kurva dia terlihat bahwa fungsi input dia simetri dengan sumbu dia semuanya 3. Jadi gini, nanti bisa terlihat bahwa kalau kurvanya misalkan ini garis awalnya dan tengah jadi kelihatan. Karena garis awalnya itu begini, ya, dia garis tengahnya kan ini ya. Ini kembali sama dengan X. Nah, sedangkan inversinya itu apa namanya simetri dengan garis tengah. Nanti kemudian itu namanya, dari kurva kita bisa lihat dia simetri. Ya, nanti dicoba. Internetnya lambat ya, kepake sama ini.
Satu lagi tadi berapa? X min 5 per 2 ya. Ya lama ya, jadi kita tinggalin aja. Nah, itu. Nah, bisa ya mendapatkan fungsi inverse-nya. Kemudian, nah, untuk materi sekarang cukup, kita coba berapa soal ya. Kalau di buku, kita lihat buku ya. Nah ini kalau lihat gambarnya di sini ya, lihat. Fungsi inverse itu tujuannya mengembalikan nilai itu. Ya. Awalnya nilainya berapa, X-nya dipetakan ke Y, nah Y-nya dikembalikan nilainya menjadi nilai X-nya berapa gitu ya. Nah ini tahapan yang saya tuliskan tadi di sini step 1, step 2, dan step 3, yaitu pertama buat dulu Y sama dengan Fx diubah menjadi X sama dengan ya. Kemudian ubah X-nya, ganti X-nya dengan F inverse Y. Tahapan ketiga baru ubah semuanya menjadi F inverse A. Itu aja tahapannya. Sekarang, nah ini yang tadi ya. Sekarang karena ada apa nih? Nah, ini aja yang mudah langsung ya. Coba dikerjakan. Heeh. Nah ini aja nih. Jangan sampai tambah kali nggak bisa. Y sama dengan atau Fx sama dengan min X per 3 tambah 1. Ya. Min X per 3 tambah 1. Kerjain sendiri ya. Jadi soalnya min X per 3 tambah 1.